Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Woto Doang Cunong. Salam kenal, salam sejati angler mania dari Badung ya. Saya mau berbagi cerita guys. Kata-kata orang seorang pemancing mania itu katanya pengedulan. Seorang pemancing mania itu katanya pemalasan. Seorang pemancing mania itu katanya tidak punya pekerjaan. Siapa bilang guys? Namanya seorang pemancing adalah satu butuh modal, satu butuh izin dari istri kalau udah punya istri ya guys ya. Kedua itu harus mencari waktu, jadi waktu libur, waktu yang emang benar-benar tidak ini. Dan orang pemancing itu adalah orang yang paling sabar menunggu ikan yang mau makan guys. Jadi perjuangan seorang pemancing mania itu sangat luar biasa menurut saya pribadi, karena saya seorang penghobi mancing gitu ya. Kalau kata orang yang bilang pemancing pemalasan itu abaikan saja. Kata orang bilang pemancing mania itu tidak bisa maju, itu kata siapa? Jangan dipikirkan. Kalau seorang penghobi memancing mau apapun dibilang orang itu tidak saya pernah pedulikan, karena kita tidak pernah bisa membeli sensasi dari memancing itu dengan nominal uang berapapun itu ya. Jadi yang tetap masih standby di hobi mancing, teruskan saja, karena dengan hobi itu mungkin bisa menyalurkan bakat-bakat Anda, bisa menjadikan satu ladang bisnis ya. Satu bisa bikin esen, kedua bisa bikin umpan makan ya, maksudnya kayak pelet kayak gitu, ngeracik sampai menemukan racikan yang pas dan bisa dijual ke umum. Ketiga bisa membuat konten-konten di YouTube yang bisa menarik banyak follower yang bisa menghasilkan uang dari YouTube juga. Jadi siapa bilang pemancing itu pemalasan, pengedulan, tidak punya pekerjaan, tidak menghasilkan apa-apa, itu sama sekali hoax. Jadi saya tekankan sekali lagi buat para pemancing mania, tetap semangat walaupun kita sering dibagong ya. Ini cerita saja nih. Saya mau cerita bahwa seorang pemancing itu penuh perjuangan, itu memang luar biasa. Jadi kalau kita memancing, contohnya saya lah sering mancing di alam liar, di danau buatan manusia ya, kayak Cilata, Jangari, terus Jatiluhur, waduk-waduk, bendungan-bendungan yang intinya buatan manusia. Jadi gini, saya mau cerita. Sebelum kita pergi memancing, kita mesti satu perjuangannya adalah minta izin ke ke istri ya, karena kita punya istri. Jadi kita benar-benar minta izin. Itu ngoloknya, cara ngolok tahu ngolok itu ibaratnya memohon gitu ya, memelas kita untuk supaya diizinkan memancing oleh istri kita. Jadi gimana caranya? Itu satu perjuangan buat kita ya. Setelah itu kita mencari modal untuk pergi ke sananya. Kesananya itu tidak mudah ya, bro. Jadi siapa bilang pemancing itu nggak punya duit? Bohong, pemancing itu orang punya duit, karena kita butuh dana untuk pergi ke sana, beli bensin, itu butuh uang gitu ya. Perjuangan yang seorang pemancing itu sangat luar biasa menurut saya, tapi ya nggak tahu menurut Anda, karena yang tidak merasa hobi mancing mungkin bisa bilang wah itu mah pemborosan gitu. Jangan salah, bro. Jadi gini, satu itu izin dari pasangan kita, istri, itu satu penting sekali, karena kalau kita diizinin itu kita tetap bisa jadi kita mancing tidak tenang. Tapi kalau udah ada izin itu kita tenang begitu bro. Kedua, di jalan kita udah panas-panasan, udah macet-macetan, kita menuju ke area tempat pemancingan di alam liar, kita itu penuh perjuangan, macet-macetan, panas-panasan, terus bisa jadi yang pergi subuh, terus yang pergi siang, itu suatu perjuangan buat seorang pemancing mania sejati. Kedua itu ya bro ya, setelah di tempat penjual makanan ikan, seperti kita kalau biasanya kalau saya pribadi itu seringnya nyari nila. Nah nyari nila itu umpannya adalah lumut itu harus dibeli bray, jadi nggak ngambil sendiri di ini, karena di Bandung sudah susah cari lumut, jadi kita tinggal beli, kita dapat perjuangan itu sangat luar biasa. Kita beli pengawurnya, kita beli bandul itu bom buat memancing ikan supaya datang gitu ya. Setelah kita datang di tempat pemancingan, kita ketemu yang punya rakit, kita diantar ke tengah pakai bargas perahu, sampai ke tengah. Dan di tengah kita ada dasar, kita memilih lapak mana yang kira-kira ada ikannya. Kita nggak tahu bahwa di sini mungkin ada ikan, di sana mungkin ada ikan. Kita nggak tahu. Semua kita kembalikan ke milik kita. Kalau kita miliknya bagus, kita rezekinya bagus, ya insya Allah dapat. Tapi kalau kitanya lagi rezekinya nggak bagus, ya tetap saja di zong, kan begitu ya. Setelah kita ada dasar, kita beberes, kita nyoba mancing, kita tungguin
Orang memancing itu sabar-sabarnya orang. Kita tungguin dari jam pertama kita melempar umpan, kita melempar joran ke depan. Tapi joran jangan dilempar, nanti jatuh ke air ya. Nah sayang kan, mahal-mahal kita beli. Jadi kita lempar umpan, kail ibaratnya ke depan, kita tungguin 1 jam, 2 jam, 3 jam. Itu kalau ada ikan pasti dapat dalam 3 jam lumayan. Tapi kalau nggak ada kita tungguin, kita awur, kita pancing, kita itu sama saja kita membuang kan intinya. Itu kenapa banyak orang bilang pemborosan. Ya memang pemborosan karena kita buang-buang gitu kan. Tapi kita setidaknya ada sisi baiknya di situ. Kita ngasih makan ikan supaya ikannya besar-besar. Nanti kita pas datang lagi ke tempat itu ikannya udah besar-besar. Oh itu dulu yang ngasih makan ke saya, aku makan gitu kan, seperti itu ya. Itu kita tungguin 1 jam, 2 jam, 3 jam sampai siang. Kata terus begitu siang yang punya rakit datang nagih tempat bapak kita duduk di situ ya. Itu biasanya kalau di Cirata itu 10.000. Jadi kita bayar, ibaratnya sewa ya, sewa hotel 10.000. Kita tanya, "Mang, kapan ini ikan bakal nyerang? Kapan ini ada sambutan? Kapan ini ada sorangan dari ikan nila?" Si Mang bilang, "Tungguin aja sampai jam 2, tungguin aja sampai sore." Nah, sesabar-sabarnya orang pemancing, kita tungguin itu. Dari siang, udah siang setengah hari sampai sore kita tungguin. Ternyata kalau kita belum rezeki, tetap aja nggak ada ikan yang mau makan, nggak ada ikan yang mau Noel. Paling juga dapat 2 jari. Itu juga ikan putih, namanya ikan tambal panci kata orang sini lah, gitu ya. Setelah itu kita sore-sore dijemput nih, ceritanya kan dijemput yang tadinya sudah berangkat dengan gagahnya, terus udah tidurnya kurang, udah gelisah, udah merasa dirakit, udah lempar. Tapi setelah kita dijemput, lihat Bargas jemput kita sore-sore, itu hatinya sudah gimana. Tapi namanya pemancing sejati, pemancing mania tidak akan istilahnya kapok ya. Tetap aja datang, tetap aja mencoba gitu. Itulah. Jadi kayak saya tetap aja walaupun diboncos nggak dapat apa-apa ya, tetap aja datang lagi karena kita bukan karena imbas nggak dapat ikannya, tapi karena kita mencari sensasinya itu. Begitu bro. Jadi setelah kita dijemput pulang, kita belum bayar sewa Bargasnya, belum sewa dari motor kita di penitipan motor gitu kan. Setelah itu kita kan udah capek nih. Perjuangan yang terakhir ada kita menuju pulang. Ya. Kita pulang ke rumah. Nah, di rumah padahal sudah disediain nih ulek bumbu kuning. Ternyata kita tidak dapat apa-apa. Gimana caranya? Kita biar supaya bumbu itu tidak mubazir gitu kan. Kita beli ke tukang di sana. Waktu sebelum kita pulang itu kita beli dulu ikan supaya begitu pulang sampai rumah si istri datang menyambut, "Pak, dapat ikan nggak?" Wah, dapat ini. Ternyata itu bukan ikan mancing, ikan beli. Kalau dipikir-pikir emang lebih baik beli di pasar ya. Dengan modal 100.000 dapat 4 kilo gitu. Daripada sekarang udah modal banyak-banyak nggak dapat apa-apa kan gitu ya. Akhirnya ujung-ujungnya beli lagi. Tapi kita nggak seperti itu. Kita tetap happy. Kita walaupun kita habis uang, walaupun kita ini, yang penting adalah kita mencari sensasinya itu, dan kita ibaratnya hiburan dan menyalurkan hobi kita. Jadi buat para pemancing, para angler dimanapun Anda berada, jangan pernah patah semangat ya, tetap aja jalani hobi Anda adalah memancing. Salam satu hobi, salam angler mania se-Indonesia. Salam mania Cirata.